Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT soroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran, jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Sistem pengereman dan kendali aja Pak yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia banyak deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, apa faktor utama yang menjadi atau menyebabkan kecelakaan maut bus rombongan pelajar SMK Lingga asal Depok yang menewaskan 11 orang dan guru? Dan siapa pihak yang sepatutnya bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut? Sudah bergabung bersama kami Azas Tigor Nenggolan, pengamat transportasi. Selamat sore Bang Tigor. Selamat sore. Belum dibuka Bang audionya? Ya, baik. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Bang Azas Tigor, tadi sempat disebutkan oleh KNKT bahwa salah satu yang disoroti ada perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck. Boleh dijelaskan Bang Azas Tigor kepada pemirsa apa bedanya bus biasa dengan bus high-deck dan apa bahayanya dari perubahan spesifikasi itu? Ya, kalau bus biasa itu bus standar ya Pak ya, yang tingginya seperti biasa umum gitu. Sekarang ini kan lagi musim dengan bis high-deck, ya, kursinya tinggi, di bawah itu bagasi atau bahkan dia double deck buatnya gitu. Nah jelas ini kan punya spesifikasi tertentu begitu. Jadi nggak boleh dirubah begitu saja gitu loh. Dari bis biasa menjadi bis yang high-deck karena ada kriteria yang harus dipenuhi tadi seperti dikatakan Pak Suryanto tadi, Ketua KNKT begitu. Jadi itu juga sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh merubah semaunya saja spesifikasi kendaraan bermotor, Mbak. Nggak boleh, karena itu menyangkut keselamatan, ya, menyangkut kompetensi busnya begitu. Nah, disitulah persoalan salah satunya. Jadi selain mesin juga memang bodi kendaraan itu juga harus diawasi. Kenapa? Kalau terjadi kecelakaan seperti ini tadi, bodinya harusnya dia melindungi penumpang yang ada di dalamnya. Nah, karena ini bukan standar, jadi dia nggak melindungi. Gitu. Ini kan bodinya hanya buatan saja, Mbak. Di luar melebihi spesifikasi standar awalnya begitu, Pak Anissa. Baik, Bang Azas Tigor, ini disebutkan bahwa izin bus ini atau uji kelayakannya ini kedaluarsa Desember 2023. Dengan adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi high-deck, harusnya tidak pernah diizinkan dong bus ini, tidak pernah layak jalan dong harusnya ya. Ya harusnya ketika uji kir bus ini yang mungkin 6 bulan sekali itu ketahuan Mbak Anissa, gitu, dia nggak boleh beroperasi karena sudah berubah spesifikasi bodinya, badannya, gitu Mbak. Nah, banyak kecelakaan lalu lintas yang
melibatkan bus-bus pariwisata seperti ini, itu karena memang ada kelalaian dari PO-nya atau operatornya, ya, atau pembiaran dari atau pelanggaran dari perusahaan-perusahaan busnya gitu loh Mbak, ya. Kendaraannya tidak layak jalan atau juga pengemudinya tidak layak beroperasi dan bekerja, itu dipaksakan. Bang Azaz Tigor, berarti bisa dikatakan bahwa uji KIR, uji kelayakan itu formalitas, nggak benar dicek gitu. Karena kan dari 2023 dia harusnya udah habis kan? Iya, Desember 2023. Nah, tapi kok masih bisa beroperasi. Jadi ini ada persoalan, ada aturan untuk melindungi masyarakat, tapi tidak ditegakkan oleh aparat, begitu loh Mbak. Ya sehingga kalau terjadi kecelakaan, ya seperti ini, ya. Nah, tindakan itu yang harus dijalankan ke depan. Baik, Bang Azaz Tigor, benarkan, tolong koreksi jika saya salah. Sejauh ini kecelakaan dengan hasil akhir atau hasil investigasi bahwa ini adalah kelalaian pengemudi atau kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, itu belum pernah ada PO bus ataupun perusahaan transportasi yang sampai masuk ke pengadilan. Sampai saat ini satu pun belum pernah ada, Mbak. Bertahun-tahun mungkin saya dengan Mbak Anissa sering ngobrol ya masalah ini ya, masalah transportasi. Belum ada, Mbak. Yang kemarin juga terakhir waktu harus mudik ya, yang kecelakaan travel gelap itu yang terbakar, akhirnya ada 12 orang meninggal dunia. Lalu bis Rosalia Indah yang terbalik karena pengemudinya ngantuk, itu ada 7 orang meninggal dunia. Itu kita nggak tahu bagaimana progres. Jadi karena tidak ada penegakan aturan hukum tentang transportasi, tentang lalu lintas, makanya orang nggak berubah taat, tidak taat, lalai terus, biarkan terus. Yang penting bisa beroperasi, bisa dapat duit. Gitu. Nah, kuncinya sekarang adalah ada aturannya. Harusnya ini ditegakkan, ya, supaya PO-PO yang lain juga berpikir gitu kalau dia mau lalai atau mau melanggar. Nah, pada satu kesempatan juga pernah saya dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat, beliau mengatakan ini harus dicabut izin usahanya nih, perusahaan-perusahaan PO bus yang sudah melanggar. Belum pernah ada kejadian seperti itu ya Bang ya? Belum pernah ada satupun. Saya juga nggak yakin yang ini juga nanti akan ada tindakan hukum Mbak, secara tegas itu. Ya, kan? Nah ini bahaya kalau dibiarkan begitu terus Mbak. Baik, sejauh ini untuk uji KIR, uji kelayakan kendaraan itu menurut Abang sudah dijalani dengan baik atau ya hanya syarat administrasi aja, tidak benar-benar dicek gitu? Kalau Anda melihat kalau misalnya ini kan, dia 2023 sudah habis sebetulnya kan harus sepanjang itu. Ya, Desember. Ya. Nah ini kan uji KIR 6 bulan sekali. Nanti kita lihatnya sejarahnya seperti apa. Dia perubahan dari bus biasa menjadi bus yang high deck itu mulai kapan? Kalau mulai tahun 2002 misalnya, berarti KIR-nya udah nggak benar gitu loh. Harusnya kan dia tertera tuh dalam buku KIR-nya. Ini bis biasa. Artinya kelihatan secara kasat mata bisnya sudah berubah, bodinya jadi high deck. Nah ini juga memang penegakan aturan Mbak yang lemah kita. Gitu. Baik, Bang Azaz Tigor, sejauh ini Anda kecelakaan sering sekali terjadi selain karena ini salah satu penyebabnya adalah remblong pada saat bulan puasa kemarin adalah sopirnya kelelahan. Anda sendiri sudah pernah atau belum mungkin mensurvei PO-PO bus seperti apa mereka memperlakukan kendaraannya atau pengemudinya? Ya. Apakah SOP itu ditegakkan? Iya, jadi seperti yang saya dapat informasi dari teman-teman di KNKT gitu ya. Misalnya kalau supirnya ngantuk itu dipaksa Bang, untuk kejar setoran, gitu, kejar pendapatan dari PO-PO-nya. Jadi ada kerusakan sedikit dibiarkan begitu saja gitu. Padahal kerusakan dalam sistem bus ini kan akan berpengaruh ke yang lain. Iya. Gitu. Nah harusnya yang ditindak bukan cuma supir, tapi PO-nya juga gitu loh Pak. Baik. Bang Tigor, kalau mau minum silakan. Saya bertanya sedikit. Di beberapa negara, terutama bus-bus yang sering lintas antar negara di Eropa, itu sopirnya setiap 2 jam sampai 3 jam sekali wajib untuk istirahat. Wajib itu untuk istirahat. Maksimal 4 jam. Maksimal 4 jam. Iya. 1 jam. Bisa 1 jam. Ya saya pernah naik bis ke Eropa ya. Nanti begitu dia masuk mau mengendarai lagi, dia diuji Mbak. Dia harus tiup alat itu, ya alat di busnya. Kalau dia mengandung alkohol atau apa, lain, mesinnya nggak nyala Mbak. Luar biasa. Kalau dia lebih dari 4 jam, PO-nya bisa menghentikan busnya jarak jauh Mbak.
Nah, saya pernah bertanya, kenapa sering sekali berhenti gitu? Dia bilang kalau saya tidak berhenti, saya akan ditelepon oleh kantor saya akan ditegur Betul. oleh kantor saya. Di Betul. Indonesia itu sudah berjalan atau belum sih? Berarti itu setiap mobil sudah ada GPS-nya, yang ada yang mengontrol apakah ini mobil sudah berhenti atau belum, apakah sopirnya sudah istirahat apa belum. Di Indonesia sudah seperti itu belum, Bang? Dengan sebegini banyaknya transportasi via darat ya? Saya sih menyaksikan itu bisa berjalan, Mbak, ya, karena memang tadi budaya bisnis transportasi di Indonesia masih lemah. Itu tidak taat hukum, ya. Perspektif keselamatannya juga masih rendah terhadap penumpangnya seperti itu. Jadi saya sanksi itu jalan. Jadi di Indonesia nyawa masih kalah sama uang ya, Bang ya? Masih kalah. Ini terbukti kan? Sudah banyak kecelakaan, satu pun loh, Mbak, belum ada perusahaan bus yang dicabut izin usahanya, padahal dia sudah membuat jatuh korban tewas banyak. Banyak sekali. Bayangin, ya. Baik, terima kasih Bang Azas Tigor. Semoga kejadian ini cukup dibayar dengan mahal karena ada 10 siswa kelas 12 yang baru saja lulus yang harusnya bisa menjadi masa depan Indonesia. Baik, terima kasih Bang Azas Tigor. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran walaupun dibayar dengan sangat mahal. Terima kasih banyak Bang Azas Tigor telah bergabung bersama kami. Iya, terima kasih.